Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbati wa ihtasu arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya asraruhum li hamli aba'i ma'rifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin, para ibu-ibu jamaah rutin awas kitab Nasaihul Ibad rahimakumullah jami'an. Kula panjenengan tasih pinaringan hidayah taufik maunah saking Allah Subhanahu wa taala, sami-sami saged lenggah datang majelis taklim, majelis ilmu niki satu anugerah yang luar biasa ingkang kedah kula panjenengan syukuri. Mugi-mugi saged istiqomah lan ilmu kula panjenengan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Melajengaken kitab Nasaihul Ibad halaman 225 wal maqalatus sabi'ata asyara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus sabi'ata asyara, utawi makalah pengendikan nasihat ingkang nomor 17 Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saking dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, an-najwa tuhsinul asrar. An-najwa utawi bisik-bisik, munajat. Najwa bisik-bisik atau munajat, bahasa populernya lebih ke munajat. Iku tuhsinul asrar, ngereksa apa najwa ing pira-pira asrar, pira-pira rahasia. Tasik bab 5, tasik tentang menasihat 5. Jadi ini nasihat yang pertama. Munajat itu bisa menjaga asrar niku rahasia hati. Sanes rahasia perusahaan misalnya ngaten. Rahasia rumah tangga. Jadi asrar niku rahasia batin atau rahasia hati. Ayil musaratu tegese utawi bisik-bisik iku tahfadu ngereksa apa bisik-bisik al umurul maktumata, pira-pira perkara kang den simpen. Fakit manun mongko utawi nyimpen al asrori pira-pira rahasia hati iku aqwa asbabin najah, luweh kuat pira-pira sebab-sebab. An-najwa kang
An-najah kan untungi, keuntungan. Ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qol satuhune dawuh Kanjeng Nabi ista'inu alal hajati nyuwun bantuan ista'inu nyuwun pitulung nyuwun bantuan sira alal hajati ing atase pira-pira hajat bil kitmani kelawan ngumpetake merahasiakan fa inna kulla di ni'matin maka setuhune saben-saben wong kang duweni nikmat iku maskhudun dan hasuti. Jadi nasihat pertama adalah munajat kepada Allah itu adalah untuk menjaga asror, rahasia batin. Sebetulnya tiap kita, tiap manusia, hamba Allah itu punya napa namine niku organ, bagian organ. Kalau jasad secara lahiriah namanya organ tubuh. Ada yang kelihatan, tampak, kepala, tangan, kaki. Tetapi kalau yang di dalam tidak tampak itu adalah jantung, paru-paru, hati, liver itu, ginjal, usus dan sebagainya, lambung itu di dalam tubuh. Tetapi yang di dalam tubuh ini masih tergolong lahiriah, masih dohir, masih jasmani. Nah kita itu punya organ manusia itu selain jasmani ada rohani. Di rohaninya niku wonten hati al-qalbu, lalu ada nafsu, lalu ada ruh, lalu ada sir, rahasia hati atau rahasia batin, rahasia rohani. Kita semua punya itu, kita semua punya. Cuman memang terasa napa mboten krasa, sadar atau tidak sadar niki sing benten. Kalbu niku nggadah meripat, ya. Jadi kula panjenengan iki diparingi meripat tidak hanya lahiriah, meripat kali niki, tapi juga diberikan mata hati namanya basiratul qalbi, mata hati. Semuanya kita punya, tetapi karena tingkat atau derajat kita ini berbeda-beda, makanya kesadaran kita terhadap adanya bagian diri kita yang rohani ini tidak banyak diketahui, kecuali para ulama salafus soleh, para wali, para sufi itu. Makanya ada yang disebut asror, rahasia-rahasia hati. Dan meriku nopo sepintas mawon itu adalah sumbernya nur, cahaya saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya timbulnya niat yang baik, prasangka yang baik ten ati, sumbernya nggih saking rahasia hati niku. Sebetulnya. Tapi kadang-kadang boten saged mantul, boten saged medal, ya, tidak bisa keluar ke sampai level jasmani karena hati kita itu kotor.
Ibarat cermin, ya, apa niki? Kaca untuk bercermin itu kalau kotor dia tidak bisa memantulkan cahaya-cahaya yang ada di depannya. Dia tidak bisa menampilkan secara sempurna orang yang sedang berdiri di depan kaca. Apalagi kalau cermin itu bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun tidak pernah dibersihkan, ya pasti kerak, kotorannya sampai berkerak, bahkan tidak kelihatan, tidak bisa memantulkan sama sekali cahaya apapun karena saking nopo tebel kandele kotoran niku. Maka kita yang awam niki nggih niku, karena hati kita itu banyak kotoran, kerak, sehingga kita tidak tahu, boten menyadari adanya nur dari Allah itu, cahaya-cahaya limpahan yang luar biasa, kita tidak sadar. Nah, munajat niki kata Nabi tuhsinul asror, menjaga supaya nur yang ada di rahasia batin kita itu tetap terjaga. Jangan sampai tidak diberikan oleh Allah kita itu sir tadi. Ojo sampai senajan kula panjenengan boten napa niki, boten dereng saged menggunakan, belum bisa menyadari ya, keberadaan nur niku ten rahasia hati kita. Tapi seenggak-enggaknya nur itu tetap terjaga, dan itu kelak akan membimbing kita supaya terus memanggil-manggil hati nurani kita untuk kembali kepada Allah. Sehingga mungkin ketika nanti menjelang apa niki ngapunten, menjelang kapundhut misalnya, tiba-tiba dia itu tobat ya. Tiba-tiba dia bisa istiqomah ke masjid dan sebagainya. Kan ada seperti itu. Ada orang itu yang secara kehidupannya mungkin perjalanannya itu banyak maksiat misalnya, atau jarang ibadah lah, mboten patek dan masjid, mboten patek ngaji, tapi dia ada sir di dalamnya itu yang menjaga dia untuk terus husnuzon kepada Allah, untuk terus berbaik sangka. Itu nur, salah satu nur Allah. Sehingga ada satu cerita orang itu tidak patek sholat, mboten patek ngaji, tapi nggih mboten dados penjahat, nggih mboten. Tapi ketika ditanya oleh orang, karena dia kebetulan jadi pejabat, ketika ditanya oleh orang-orang dekatnya, suatu ketika ditanya, cita-cita sampean itu apa sih Pak? Nah, jawabannya itu luar biasa. Aku itu mungkin gak patek sholat yo, gak patek ngaji, tapi aku itu kepingin ngono nek wis mati iku, aku iki kepingin jagongan kali Gusti Allah. Sepintas kan jawabannya koyok nopo nggih? Kayak tiang sing senengane mek cangkruan, tapi jagongan kali Gusti Allah itu artinya secara ajaran tasawuf itu luar biasa. Dia ingin muwajahah betul kepada Allah, hanya berdua, intim, akrab dan mengenal Allah. Tiang nek jagongan ini nek mboten kenal, mboten purun, mboten biasa omong-omongan. Nah, akhirnya suatu ketika dia sebelum menjelang akhir hidupnya itu ya benar-benar tobat, akhirnya betul-betul mengantarkan dia untuk terus bersembahyang, sholat, ngaji, tekun ibadah sampai akhirnya kapundhut dengan husnul khotimah.
orangnya itu. Nah, itu yang maksudnya sir ini jangan sampai hilang. Nur yang ada di rahasia batin kita ini jangan sampai lepas. Nah, cara menjaganya kata Nabi adalah an-najwa, munajat. Munajat, bisik-bisik kali Gusti Allah. Hebatnya munajat niki kalau misalnya dibandingkan dengan doa, sebenarnya nggih sami dengan doa. Tapi sebagian ulama menjelaskan munajat niku senajano secara tampaknya mboten menengadah tangan ngeten nggih misalnya. Allahumma ya Allah Rabbana, misalnya mboten ngoten. Tapi datang manah niku bisik-bisik ya Allah nggih Gusti. Kula niki kok tasik dereng saged istiqomah nggih. Kula niki kadang-kadang tasik riya. Sik seneng nek dipuji-puji tiyang niku, dilem tiyang. Ngapunten sing kathah Gusti ya Allah. Artinya sewaktu-waktu dia itu berbisik-bisik. Nah, tiyang nek bisik-bisik niku jenengan misalnya bisik-bisik dengan sebelahnya itu kan karena napa? Karena dekat. Tapi kalau jenengan berbicara dengan orang di seberang jalan, ya pasti bengok. Tapi kalau dekat, itu bisik-bisik. Seperti suami istri kan juga begitu. Kan? Kalau bicara itu kan bisik-bisik. Karena itu kekasihnya. Nah, karena dekatnya. Sehingga komunikasi itu tidak perlu dengan teriak-teriak. Tidak perlu dengan bengok-bengok. Itu munajat. Nah, inilah yang menjaga, artinya adab tata keramanya itulah yang menjaga sirnya kita, asror, rahasia batin. Supaya jangan sampai hilang nur di dalam rahasia batin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shadaqatu lan shadaqah utawi shadaqah iku tuhsinul amwal, ngerekso apa sedekah al amwali ing pira-pira harta. Jadi ini bab tentang menjaga ya, penjagaan amaliyah. Nah, sedekah niku bisa menjaga harta. Ruwiya an Abi Darda, saking sahabat Abu Darda diriwayatakan qala dawuh sapa Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh ma min yaumin gharayat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani ya. Ma min yaumin ora ana utawi dina gharayat fihi iku surup ing dalem dina syamsuhu apa srengenge ini illa wa malakani angin hale utawi dua malaikat ya, malaikat loro iku yunadiyani undang-undang ya, berdoa sambil berseru. Setiap hari ini ada dua malaikat khusus ya, tugasnya itu untuk berdoa. Napa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan wa unzila fi dzalikal Quran. Itu yang diturunkan di Quran. Allahumma tuh Gusti Allah a'ti mugi paring panjenengan munfiqan ing wong kang infak arta. Siapapun Gusti yang berinfak hartanya, sedekah hartanya, jenengan ganti khalafan ing ganti, ada penggantian. Wa mumsikan lan wong kang ngeker arta, sing menahan ya, boten diinfakkan, boten disedekahno. Iku talafan ing rusak. Jadi ada malaikat yang berdoa, siapapun ya Allah yang hari ini dia menginfakkan hartanya,
maka berilah ganti. Dan siapa yang kikir, ya, dia tidak mau mendermakan hartanya, mensedekahkan, maka belilah kerusakan, ya. Rusaklah, habiskan hartanya. Wa unzila fi dzal Qur'an, lan den turunake ing dalem mengkono-mengkono al-madkur iku Al-Qur'an. Fa amma man a'ta wattaqa was-sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta mongko ana pun utawi wong kang weweh sapa man, siapa yang memberi, maka siapapun yang memberi wattaqo dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna dan orang itu membenarkan, benerake sepaman kelawan bagus secara baik, fasanu yasiruhu lil yusra, mongko bakal gampangake ingsun sapa Allah lil yusra ing wong marang perkara kang gampang. Siapapun yang bersedekah, dia bertakwa dan membenarkan dengan baik ketakwaannya, amaliyahnya, fasanu yassirul yusra, maka Allah akan memberikan banyak kemudahan lil yusra kepada perkara-perkara kang gampang. Sudah diberi hal yang mudah, di dalam hal yang mudah itu diberi kemudahan lagi. Jadi kemudahan-kemudahan terus yang berlipat-lipat. Itu kalau dia orang yang mendermakan hartanya, sedekah. Makanya sedekah inilah justru yang mempertahankan harta kita. Qala Ibnu Abbas, dawuh niki sahabat keponakan sekaligus sahabat dari Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Man a'ta fima umira, sentene wong kang a'ta aweh sapa wong fima umira ing dalem barang kang den perintah, wattaqalan wedi bertakwa fima, ya. Sapa ing dalem barang kang diperintah niku hadara, wattaqa fima hadara, lan bertakwa ing dalem hal ingkang hadir yang ada. Dia bertakwa dengan harta yang ada pada dia. Wasaddaqa, dan dia bersedekah bil khalafi kelawan den ganti min a'tahi saking apa sing diparingake sing dia wehake sapa wong. Fasanuhayyuhu, mongko bakal ngepenakake ingsun Allah lil khaslati ing wong marang pekerti, allati tuaddi ila rohatin kang nekaake apa allati ila rohatin marang kepenaan, maksudnya datang surga. Ini salah satu atau beberapa hadis maupun Al-Quran yang menjelaskan justru sedekah kita itulah selain menjaga tidak sampai rusak harta atau kekayaan itu di dunia, tapi juga mengantarkan kita nanti mendapat kenikmatan-kenikmatan di surga. Itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu, lan utawi ikhlas, rasa ikhlas iku yuhassinul a'mal, dia akan menjaga amaliyah, amal-amal, piro-piro amal. Jadi kalau tadi munajat menjaga asrar, rahasia batin, rahasia hati. Yang kedua sedekah itu menjaga
harta. Ini yang nomor 3, ikhlas itu menjaga amaliyah kita. Fa'ala maratib, maksudnya niku menjaga amal niku napa sih? Amaliyah kita itu menjadi tidak sia-sia. Tiang sing mboten ikhlas niku kan amaliyahnya itu hangus, ngoten nggih. Maksudnya tidak bernilai apa-apa. Sudah beramal 10 tahun misalnya. 10 tahun ngaji, ternyata ngajinya itu ndak ikhlas. Entah karena ingin dipuji orang, karena apa? Ingin dianggap ini, dianggap itu. Ya 10 tahun itu tidak ada apa-apanya. Mboten enten nilainya nopo-nopo. Kan eman sudah beramaliyah sebegitu susah payahnya, angele jogo istiqomah dan sebagainya, ternyata mboten ikhlas. Sehingga amaliyah itu seolah-olah muspro, mboten enten napa-napa blas. Sehingga dikatakan ikhlaslah yang menjaga amaliyah itu. Dia tetap 10 tahun dia istiqomah ikhlas, ya, itu akan dicatat Allah. Sehingga amaliyah itu seolah-olah abadi. Fa'ala mongko utawi luweh luhur marotibil ikhlas, apa pangkate ikhlas. Artinya ini ikhlas yang paling tinggi, yang paling luhur. Jadi ikhlas niku wonten tingkatan-tingkatannya. Nah, yang paling tinggi, yang paling luhur ikhlas itu bagaimana? Nikut tasfiyatul amal, membersihkan amal an mulakhadatil khalqi, membersihkan amal dari melihat atau melengok, menoleh kepada makhluk. Bi alla yurida, kelawan yento ora ngarepake, tidak menghendaki, bi ibadatihi sapa wong kelawan ibadahe, ilam tisala amrillah, kejaba angin manut amrillahi, perintahi Allah. Dia sama sekali tidak menoleh, memandang makhluk dalam beramaliyah. Artinya hanya memandang Allah saja. Aku ini diperintah Allah sholat. Makanya kalau sholat pasti niatnya diajari ulama lillahi ta'ala, bukan lil jannah, supaya masuk surga. Karena yang paling luhur keikhlasan itu adalah lillah. Surga itu masih makhluk. Nah, orang yang bisa ikhlas kados ngeten niki itu adalah fa'ala, ya. Dia yang paling luhur, ikhlasnya yang tertinggi. Karena dia tidak memandang makhluk, tidak memandang surga, apalagi memandang pujian, ya, popularitas. Kalau zaman saat ini mencari follower atau medsos, mencari viewer, bukan itu. Dia hanya semata-mata melihat ini yang merintah itu Allah. Saya cuma menjalankan perintah. Yang dipandang hanya Allah, Allah. Bukan memandang surga dan neraka, bukan dipandang. Wal qiyamah bihaqqil ubudiyah. Masya Allah, niki para arifun, ya, keikhlasannya para arifun, para anbiya wal mursalin. Apa? Qiyamah bihaqqil ubudiyah, menegakkan hak-hak ubudiyah, kehambaan.
Saya ini cuma hambanya Allah. Hamba sahaya, bukan karyawan, nggih. Karyawan niku tasik lumayan, tasik enten gaji. Hamba sahaya niku diperintah napa mawon nggih manut. Dikei mangan gak dikei mangan, pokoknya menjalankan perintah Allah. Tidak mengharapkan apapun. Pokoknya semata-mata menegakkan hak-hak ketuhanan. Kalau ten istilah ten apa niki? Kitab Al-Hikam niku as-sidqu fil ubudiyah wa iqamati huquqir rububiyah. Jadi membenarkan bahwa dirinya itu hamba. Wong aku ini hamba. Hamba kok njaluk-njaluk, hamba sahaya niku mboten angsal njaluk-njaluk nang juragane atau tuannya itu ndak berhak apa-apa. Kalau dikasih ya alhamdulillah, ndak dikasih tetap alhamdulillah. Nah niku hamba. Angel tapi nggih. Saestu angel. Enak dia ngomongno di khutbahno enak. Duna iqbalin nasi alaihi. Ora madhep annasi menungso alaihi ing atase amale wong niku wau. Dia tidak mengharapkan pandangan manusia. Bil mahabbati supaya menungso niku cinta sama dia. Semakin banyak fansnya, semakin banyak followernya, semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai. Bukan itu. Wasana ilan napa? Ngalem pujian-pujian. Dia mengharapkan pujian, tidak wal mali dan tidak mengharapkan harta sama sekali. Pokoknya semata-mata iki perintah Allah. Aku mek jalan Gusti Allah titik. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono atau mengharap ya semacam itulah. Entah harta, pujian, pokoknya semacam kemakhlukan. Wal martabatu saniyah, tingkat yang kedua dari ikhlas niku. Jadi ini masih nasihat yang ketiga tapi menjelaskan bahwa ikhlas ini ada tingkatan. Yang pertama tadi semata-mata mengharap ridha Allah sebagai hamba, itu ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang kedua di sini yaitu ayyamala lillahi, ento beramal sapa wong krana Allah, lillah krana Allah, liyuk tiyahu supaya Allah itu memberi kepadanya, paring sapa Allah ing wong niku wau al khududzu pira-pira bagian al ukhrawiyah kang bangsa akhirat, supaya diberi pahala balasan kelak di akhirat. Ini ku tetap ikhlas. Tapi ini ikhlas yang nomor 2. Tingkatannya nomor 2. Kal bi'adi aninari. Misalnya dia mengharap untuk dijauhkan dari neraka. Kulo cek mboten dilebetaken ten neraka, kulo wedi. Mboten napa-napa niku nggih termasuk ikhlas. Ikhlas yang nomor 2. Wa idkhalahil jannah, dan supaya melebet datang swarga, nggih mesti. Kalau panjenengan sing awam niki pasti kepingin arep-arep swarga. Wa tan'imi lan den paringi nikmat hi ing swarga kelawan bi anwa'i maladiha, kelawan pira-pira macem-maceme warnane maladiha, kelezatan atau pira-pira perkara sing enak ten swarga. Karena mengharapkan kenikmatan. Ini buatan apa? Tetap ikhlas kok. Gusti kula
ngaji supados nambah ilmu, nambah iman, nambah yakin. Lan kula niki mengharapkan ridho jenengan, mangke jenengan lebetaken datang swarga. Tetap itu ikhlas. Bukan berarti tidak ikhlas. Tapi sing pertama niku wau, sing tertinggi, tingkatan yang paling tinggi, dia tidak memandang niki. Mboten memandang surga neraka. Tapi semata-mata saya ini hamba, terserah Gusti Allah. Dikei ganjaran apa mboten ganjaran terserah. Wong kula niki hamba. Tapi kalau yang kedua adalah sudah masih mengharapkan surga dan dijauhi dari neraka. Mata batu sania. Loh, niki mantun sania kok sania? Keliru nih ya. Martabatus salisah. Martabat yang ketiga. Yang nomor 3 kan tadi sampun 2, 1, 2 dan ya sekarang ke-3. Yang paling rendah dari 2 yang di atas. Ikhlasnya nopo? Ayyak mala lillahi liyu'tiyahu haddo. Orang itu beramal supaya Allah memberikan bagian pembalasan duniawiyah kang bangsa donya. Kata usiatir rizki koyok jembare rizki. Nah, ini sedikit turun dari yang kedua tadi, sudah turun lagi, sudah tidak mengharapkan apa niki misalnya surga neraka, tapi sudah agak rendah lagi. Tapi ini masih termasuk ikhlas karena dia berharap yang memberi itu Allah. Supaya Allah meluaskan rezekinya. Misalnya dia sedekah, ya saya supaya kata sedekah karena dijanjikan sedekah itu adalah supaya nanti rezeki saya lancar, ya, lebih terbuka. Tidak apa-apa, itu masih ikhlas. Tapi ini ikhlas yang paling rendah karena yang diharapkan itu bukan ukhrawi tapi duniawi. Wadaf ilmu mu'dhiyati lan ditolak pira-pira perkara kang nglarakake. Saya tak sedekah supaya jauh dari bencana. Karena ini musim hujan, berita-berita di mana ini tentang longsor, tentang angin puting beliung. Aku tak rajin sedekah rek. Supaya saya dijauhkan dari malapetaka, musibah. Wa ma adzalika lan utawi barang kang liyane apa mengkono-mengkono mazkur riyaun madmumun iku riya kang dipaidu, kang dicacati. Selain dari 3 tingkatan ini maka itu bukanlah ikhlas, itu apa? Riya, dan itu sangat tercela. Misalnya untuk mencari niku wow, popularitas ya, supaya dicintai manusia, mendapat pengakuan, atau dia misalnya sedekah supaya hanya ya, tujuannya tenatin ini cuma supaya dipilih jadi anggota DPR misalnya, dia nyalon DPR. Tidak ada mengharapnya pahala atau ganjaran balasan dari Allah. Artinya pure atau murni kemakhlukan, yang diharapkan itu kemakhlukan, tidak ada Allah di situ. Ya. Artinya kalau kita ini misalnya ada yang sedekah ingin rezeki, ya, tapi jangan berhenti seolah-olah rezeki di situ, nanti kalau jembar ya sudah, ya hanya di sini saja. Kita harus belajar naik, ya. Ikhlas itu sudah ikhlas, tapi harus naik.
Jangan mengharapkan yang duniawi di sini. Harus naik mengharapkan ganjaran yang di akhirat, yang nomor 2 tadi. Enggak wis gak mau terserah lah, dunia niki kan sementara sih. Dunia ini sementara. Kayaknya lebih baik pahala kula niki, ganjaran kula niki diberikan Allah nanti di akhirat saja. Saya lebih butuh pahala itu di akhirat daripada pahala itu di dunia. Kalau saya diganti di dunia, misalnya diberi harta banyak, paling berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, sudah. Tapi kalau pahala saya itu diberikan nanti di akhirat, saya dimasukkan surga, itu abadan abadah, selama-lamanya. Udah, nah itu sudah naik. Ya. Yang asalnya kula panjenengan ini yang awam, ikhlasnya itu supaya diberi rezeki yang sifatnya hanya duniawiyah, sudah naik ke ukhrawi. Sudah bisa istiqomah, ikhlasnya di ukhrawi, dinaikkan lagi. Supaya terserah Gusti Allah. Aku sholat iki dilebokno swarga apa dilebokno neraka wis gak ngerti, ikut apa jare Gusti Allah. Aku dikai pahala, gak dikai pahala, terserah Gusti Allah. Aku pasrah Gusti Allah niki pasti napa sing penting niku ridho marang aku. Allah seneng ambek aku, mesem delok aku, selesai. Wong aku iki hamba. Mosok pantes tak hamba sahaya iki njaluk bayaran. Gampangane ngoten. Njaluk bayaran. Niku kados napa niki? Lare alit niku SD, TK misalnya. Itu kalau ngaji nanti dikasih uang, dibelikan es krim. Mboten napa-napa, memang tasih alit kok, kan ngoten. Memang tasih alit niki tasih taman kanak-kanak, tasih SD. Ngaji salat krana diparingi es krim, ditumbasno mainan. Mboten, tapi nanti ketika dia SMP, SMA sudah berubah. Sekolah, mondok ini karena untuk cari ilmu supaya pinter, menghilangkan kebodohan, sehingga tidak perlu dikasih es krim, dia sudah berangkat kesadaran. Lebih tinggi lagi, dia sudah mahasiswa, sudah S2, sudah menyadari bahwa ilmu ini saya yang butuh dan ini untuk melaksanakan perintahnya Allah. Nah seperti itu, keikhlasan, 3 keikhlasan ini adalah tingkatan ya. Seperti kita TK, SD, SMP, SMA sampai yang perguruan tinggi ya, yang apa nih as-sidqu fil ubudiyah wa iqamati huquqir rububiyah, itu adalah yang perguruan tinggi, kelasnya para wali, para salafus soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasidqu lan utawi sidik, temen apa niki, bener, serius. Biasanya kan dimaknani jujur nggih. Sidik niku sebenarnya jujur niku kurang napa nggih? Kurang meliputi makna dari sidik niku, as-sidqu. Sing leres nggih maknani bahasa Jawi ngeten niki. Bener, temen. Tiyang nek temen niku lak mesti jujur lah ngoten. Jujur niku akibat karena dia punya as-sidqu, karena dia temen, serius, bener wonge. Fil maqali ing dalam pengucap, as-sidqu di dalam pengucapan ya. Temen ing dalam pengucap, jujur iku yukhassinul aqwal, bisa menjaga
Al-aqwal apa piro-piro pengucap. Nah ini. Jadi ucapan yang jujur itu karena ada as-sidqu. Jujur itu akibat. Sehingga ucapan-ucapan orang itu akan tidak ada yang berbohong. Fal kadibu mongko utawi wong kang goro bujuk iku ghairu makbulin ora diterima kalamuhu indallahi. Apa ucapane wong niku, wong sing kadhib sing bujuk niku indallahi ing dalem sertane Allah. Wong sing bujuk niku ucapane gak diterima Gusti Allah, wa indal khalqi lan boten diterima kali menungso. Manusia saja tidak menerima ucapan bohong, ucapan hoax, ya. Apalagi Allah tidak mau nerima, sehingga ucapan itu sia-sia, tidak ada nilainya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dawuh Ibnu Abbas fi qaulihi ing dalam qauli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Ojo nyampur sira kabeh ing perkara kang batil, ai la takhlitus sidqa, mencampur adukkan kebenaran bil kidbi, dengan kebohongan. Jadi antara hak yang batil itu adalah karena ucapan yang bohong dengan ucapan yang benar, tidak bisa dicampurkan. Nek bener ya bener, nek salah ya salah. Wa qala ba'dul hukama, lan dawuh sebagian ahli hikmah, ahli bijak, kebijaksanaan, bijak bestari. Al khursu utawi bisu iku khairun minal kidbi, mending bisu daripada goro. Goro niku tidak hanya tidak bernilai, tapi suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ucapan bohong nih. Nah, orang zaman saiki lebih memilih untuk menyebar hoax, ya, menyebarkan hoax, bohong. Ini yang penyakit akhir zaman, zaman mutaakhirin, zaman kontemporer saat ini gini, menyebarnya, meluasnya, menjamurnya hoax, ya, kebohongan. Wasidqul lisani lan utawi lesan sing bener, sing temen, iku awalus sa'adah, adalah awal dari kebahagiaan. Kawitane nejo, awalus sa'adah, awal dari kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Ini kebahagiaan akhirat. Dari lesan yang jujur, yang benar itulah kita bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul bulagha, maka berkata juga sebagian ulama ahli balagha, ahli bahasa, as-sidqu musannun khalilun. As-sidqu utawi napa niku? Temen, ya. Kesungguhan bener iku musonun bisa ngerekso ngelindungi khalilun kang dikasihi, apa yang dicintai, yang disayang. Wal kadzibu lan utawi kebohongan, hoax niku muhanun, diremehake, dia sangat rendah. Wadzalilun dan hina dina. Orang yang menyebarkan hoax, ya, memproduksi sampai dijadikan apa ini profesi tanda kutip, ya. Menyebarkan hoax ini menghasilkan uang, masya Allah, itu sehina-hinanya profesi, ya, pekerjaan. Nah, kalau sampai ada, kita tahu, masya Allah, naudzubillah. Wal masyuratu lan utawi rembukan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Nah, ini
nasihat yang kelima, ya, tadi yang keempat. As-sidqu. Yang kelima wal masyurati, musyawarah fil umuri di dalam banyak hal. Ikutu hassinu bisa ngerekso menjaga al-aro'a ing piro-piro penemu. Ai tadbiroti tegese piro-piro penemuan niku pengangen angen. Tadbir artinya musyawarah itu yang menjaga atau bisa melahirkan sebuah ide atau gagasan. Ya dari musyawarah itu. Awalnya kita bingung mau mulai dari mana, ini harus bagaimana, lalu kita kumpulkan ya beberapa orang teman kita, ayo musyawarah, ini bagaimana ya. Nah, awalnya sama-sama sama-sama blank, sama-sama mboten semerep, tapi karena wonten musyawarah akhirnya timbul ide. Yuk nopo lek ngeten, gimana kalau pakai cara ini? Nah, misalnya badhe buka usaha, misalnya ngoten. Musyawarah dengan keluarga, istrinya, anaknya. Saya mau usaha ini, gimana ya? Wah, jangan gitu, harus ditambahi ini. Timbul dari musyawarah itulah timbul pengangen-angen ide atau gagasan nih. Ide kreatif. Fal masyuratu utawi rembukan musyawarah iku sababu najatin sebabe selamat min sihami zulmi saking piro-piro panahe penganiaya. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh annahu qala setuhune dawuh kanjeng Nabi masyuratu khisnun utawi musyawarah rembukan iku khisnun ngerekso minan nadamati saking gelo dari penyesalan wa amanun lan aman minal mala mati saking pemaidu. Karena kita rajin musyawarah, kita ini justru aman ya, dari caci maki dan juga dari rasa penyesalan. Nah, ada ya beberapa perkara atau beberapa hal kula panjenengan ini ketika ndak musyawarah justru entah kita itu mungkin jadi direktur, entah kita jadi ketua lembaga dan sebagainya. Wah, sampeyan gak kondo-kondo sih, gak rembukan sih, diputusi dewe. Nah, ngoten. Ada beberapa hal yang seperti itu. Makanya kita itu pun di Al-Qur'an kan ada perintah suami istri itu kalau mau mensapih anaknya yang sudah 2 tahun disusui, ya, menyapih itu pun harus diperintahkan untuk musyawarah antara suami dan istri. Artinya musyawarah ini tidak hanya pada komunitas yang besar seperti negara, pemerintahan, organisasi, tidak. Pada komunitas yang paling kecil dari sebuah masyarakat yakni keluarga. Suami dan istri pun dalam mengambil keputusan, kebijakan itu hendaklah bermusyawarah. Nah, itu sebetulnya motivasi dan simbol bahwa suami istri itu harus musyawarah. Jangan kemudian suaminya ini mentang-mentang kepala keluarga terus diputusi dhewe kabeh, gak dikandani sampai iki istrinya, atau sebaliknya istrinya juga begitu, mentang-mentang kerja dewe punya penghasilan sendiri terus gak musyawarah, uangnya buat ini tanpa musyawarah sama suaminya. Maka perintah untuk musyawarah dalam hal menyapih
anak di Al-Quran itu adalah motivasi dan dorongan mengindikasikan bahwa kita harus sering musyawarah. Apalagi dalam lingkup yang lebih luas, yang lebih besar seperti negara, organisasi, lembaga, instansi dan sebagainya. Waqala Ali ibnu Abi Thalib, dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah warida anhum ni'mul al muwazaratu iku sebagus-bagusnya tolong, al musyawaratu wa bi'sal isti'adadu listidadu. Terus Kanjeng Sayyidina Ali dawuh nikmal muwazaratu, sebagus-bagusnya tolong tinolong. Apa itu berarti ya? Gotong royong. Sifat yang saling tolong menolong yang mencerminkan gotong royong niku yaitu musyawarah adalah rembukan. Musyawarah itu adalah wujud dari gotong royong, dan itu kata Sayyidina Ali sebagus-bagusnya bentuk saling tolong menolong. Ya musyawarah niku. Wa bi'sal isti'dadu, lan iku sak-olo-olone apa cawis-cawis persiapan. Nggih menika al istibda'u utawi dhewe pikirane. Artinya memutuskan segala sesuatu dengan pikirannya sendiri. Itu sebuah persiapan yang jelek. Persiapan yang baik niku napa-napa musyawarah. Kanjeng Nabi niku nggih senajan makhluk ingkang paling mulia, pikirannya, hatinya selalu dibimbing wahyu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Ya kan? Kanjeng Nabi itu selalu dibimbing oleh wahyu. Tapi setiap mau perang, mau mendirikan masjid, mau yang melibatkan banyak orang, niku selalu musyawarah. Yang paling terkenal ketika mau perang Khandaq, perang Paharit niku, karena umat Islam niki dikepung kalian Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy. Sedaya niki ngepung tiang Islam Madinah. Sehingga dari sisi jumlah niki pun kalah pun. Senajan Nabi niku nggih, senajan wis wong paling top lah. Tapi tetap minta pendapat pada sahabatnya. Ya ono apa iki enake? Strategi apa perang nih sing sae? Lha napa Kanjeng Nabi mboten sumerap? Ya, ini Kanjeng Nabi mengajarkan meskipun kita itu sak pinter-pintere wong lah gitu. Sak pengalaman-pengalamane wong, tetap ajaklah musyawarah, ajak-ajak rembu. Sehingga di situ muncul gagasan dari sahabat Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Kanjeng Nabi, kami yang di negeri Persia itu kalau perang kalah jumlahnya kita jauh lebih sedikit, itu bikin parit, bikin apa ini, gorong-gorong. Nah gorong-gorongnya ini seberapa? Kira-kira kuda itu melompat ndak nutut. Nah, karena dulu kendaraannya orang kan yang paling canggih ya kuda. Oh iya. Jadi orangnya yang nyerang ini ndak bisa masuk, ndak bisa menerobos pertahanan kita. Kalau kita pertahanannya pakai orang ya ditembus. Nah, kita setuju dibuat apa ini? Gorong-gorong, Khandaq nih, parit. Sehingga bingung orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani yang membelot Madinah ini bingung.
Nah itu ide dari Salman Al-Farisi. Jadi sehingga walaupun Kanjeng Nabi itu mulia-mulia makhluk, ya, paling berilmu, pastinya paling cerdas, fatonah, tapi tetap musyawarah. Nah, apalagi kita yang mungkin yang pas-pasan ini. Wal masyuratu bisukunishin wa fathi lan wau bi dhammi shin wa sukunil wau wal maqalatu saminata asyara wallahu alam bisawab. Sampun nggih insyaallah dilajengaken pertemuan berikutnya. Tapi Rabu ngajeng niki anu nggih. Rabu legi nggih Mas nggih. Oh nggih. Terus Dzikir Husnul Khotimah ngapunten nggih. Terus 2 minggu lagi mungkin baru dilanjutkan. Dan juga ada pengumuman Aba Imron Fadil niku Jumat besok ternyata wonten uzur. Terus hari Senin kemarin kula menginfokan insyaallah ada ngaji, ternyata beliau ada uzur. Nanti diganti di Jumat seminggu berikutnya. Jadi tanggal berapa ini? Tanggal 3 Desember. Terus Jumat besok libur. Gantinya tanggal 3 Desember. Sehingga nanti berturut-turut nanti Aba Imron Fadil ngaji Irsyadul Ibadnya tanggal 3 Desember, lalu tanggal 10 juga ngaji. Yang 3 itu soalnya gantinya Jumat besok. Jadi minggu depan Rabu kita rutinan zikir Husnul Khotimah, Jumatnya ngaji Kiai Imron Fadil. Ini kemauan. Monggo sami-sami kirim Fatihah datang guru-guru kita, masyayikh kita, semoga apa yang kita pelajari dari kitab Nashaikhul Ibad ini membawakan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan kita bisa dikumpulkan dengan guru-guru kita, para ulama salafus soleh, dikumpulkan dengan para nabi, para rasul di surga kelak. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah.